saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yaitu pengaruh variasi konsentrasi perendaman melakukan temu kunci terhadap observasi pada ikan asin teri. Fitriani dan Nurul Huda mengembangkan di tahun 2018, dia menemukan bahwa biji alpukat dapat menurunkan angka peroksida dan kadar asam lemak dengan uji asam. Yang kedua, tujuan khusus untuk mengetahui adanya pengaruh variasi waktu perendaman saidopan dan terhadap penurunan kadar formalin pada ikan asin teri nasi yang ada di pasar tradisional Kota Yogyakarta. Tips saya menggunakan titrasi aksidimetri. Sampel diambil dari beberapa lokasi di pasar tradisional Kota Yogyakarta, yaitu Pasar Kota Gede, Pasar Beringharjo, Pasar Giwangan, Pasar Sentul, dan Pasar. Pembakuan iodium bertujuan untuk mengetahui normalitas I2 yang akan digunakan untuk menetapkan kadar vitamin C pada sampel dengan mendapatkan N rata-rata 0,06483 N. Selanjutnya diuji kualitatif dengan cara 4 reaksi, yaitu reaksi iodin, reaksi Benedict, reaksi Fehling, reaksi Barfoot dari Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi gitu ya dengan Bu Amel. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat PPT untuk presentasi KTI. Nah, seperti video intro yang sudah Bu Amel bagikan gitu ya, kalian sudah melihat bahwa kakak-kakak tingkat kalian memiliki kemampuan untuk presentasi secara online ya, dengan memanfaatkan PPT yang mereka punya gitu ya. Jadi nanti setiap PPT, setiap serinya memang punya batas kemampuan masing-masing, tapi nggak apa-apa, kita bisa optimalkan. Misalkan kalau kalian pakainya adalah 2010 ke bawah, kita nanti bisa kombinasikan dengan program lainnya seperti Bandicam dan lainnya gitu ya. Nah, kalau kalian pakainya 2016, ini yang mau mencontohkan adalah pakai PPT 2016, ada beberapa menu yang jauh lebih mudah untuk dipakai. Contohnya adalah penggunaan template dan lainnya gitu ya. Nah, buat kalian yang udah pakai 2019 malah lebih keren lagi gitu ya. Oke, nggak ada masalah, tapi intinya sebenarnya semua sama, cuma beda tentang tata layoutnya aja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai, oke langsung saja yuk. Nah, tujuan pembelajarannya adalah seperti yang sudah Bu Amel singgung tadi ya, dengan adanya video intro itu, kalian diharapkan mampu membuat media presentasi karya tulis ilmiah dengan PowerPoint. Ya, Bu Amel tidak akan membahas detail menu per menu yang ada di PowerPoint karena kalian sudah belajar pada saat SD, SMP, kemudian di sekolah menengah kalian juga sudah belajar. Jadi saya tidak akan mengulas itu lebih dalam. Cuman yang saya ajak di sini adalah beserta Bu Fadia dan Bu Arum di sini gitu ya, adalah bagaimana kalian mampu untuk percaya diri menghasilkan media presentasi untuk karya tulis kalian ya. Wallahualam, kita juga nggak tahu kedepannya kalian akan melakukan ujian KTI online atau secara langsung. Tapi prinsipnya kemampuan untuk membuat presentasi ini adalah sangat penting gitu ya. Lalu tujuan pembelajaran keduanya apa sih? Kalian mengonlinekan presentasi karya ilmiah kalian berbasis PowerPoint dengan pada kanal YouTube masing-masing. Oke ya, itu tantangannya ya. Jadi selama 2 minggu ini kita akan belajar tentang itu ya. Oke. Nah, tahapan pembelajarannya kita mulai dari apa sih? Oke, nanti Bu Amel touring deh tentang PowerPoint 2016 gitu ya. Nah, sedikit aja untuk mengingat kembali menu-menu yang ada pada PowerPoint gitu ya. Tidak usah khawatir kalau kalian pakai seri ke bawah gitu ya, kurang dari 2016 atau lebih dari 2019, sebenarnya hampir mirip ya. Paling penyempurnanya ada di bagian animasi dan video. Oke, nggak masalah. Oke, tahapan pembelajaran kedua, nanti kita akan melakukan remake PPT KTI ya, karena kalian belum melakukan KTI, maka yang akan kita lakukan adalah proses remake-nya ya. Kita akan pinjam PPT KTI dari salah satu kakak tingkat kalian, yaitu Mbak Linda gitu ya, untuk kita sajikan kembali. Nah ya, menjadi apa? Menjadi PPT yang menarik dan padat berisi. Bukan berarti punya Mbak Linda nggak menarik loh ya. Bu Amel pilih punya Mbak Linda karena punya Mbak Linda cakupan poinnya cukup lengkap gitu ya. Jadi nanti kalian akan melakukan remake PPT KTI harus bisa lebih baik daripada Mbak Linda gitu ya, standarnya Mbak Linda. Kemudian yang ketiga, ini kita lakukan minggu depan ya. Minggu depan kita akan melakukan mengonlinekan produk PPT hasil remake kalian ya. Jadi
pekan ini kita hanya remake saja. Pekan depan kita akan melakukan proses pengonlinannya, gitu ya. Nah, pada minggu depan yang kita lakukan mengonlinekan tahapan pertama adalah presentasi dulu, gitu ya. Seperti Bu Amel saat ini sedang bicara dengan kalian. Kemudian nanti di-onlinekan hasil presentasinya di YouTube masing-masing, ya. Oke. Komponen utama presentasi KTI yang baik itu bagaimana sih? Ini Bu Amel dapat pesan dari Prodi ya. Jadi Bu Amel akan sampaikan, pertama cover itu menjadi sangat penting, ya. Cover menjadi sangat penting, daya tarik utama dari sebuah presentasi, gitu ya. Kemudian harus membuat roadmap penelitian deh. Ya, roadmap penelitian itu apa sih, sejarah penelitiannya, gitu ya. Kemudian komponen berikutnya apa? Harus memuat metodologi penelitian. Lalu ada hasil dan pembahasan penelitian, dan terakhir adalah kesimpulan, ya. Jadi bagian terpenting adalah ini, ya. Harus ada. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan remake, gitu ya. Ada 3 komponen yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah layout atau desain, gitu ya. Jadi nanti layout atau desain ini bisa kalian unduh atau kalian buat sendiri, itu nggak masalah, gitu ya. Nanti Bu Amel akan ajarkan bagaimana caranya. Kemudian kita akan menggunakan beberapa animasi dan transisi. Nah, sifatnya nanti dari hasil remake, tiap anak akan berbeda-beda sesuai dengan selera dan kemampuan masing-masing. Semakin baik ya tentunya nilainya pun akan semakin bagus, gitu ya. Tapi Bu Amel minta kalian jangan orientasi nilai ya, tapi orientasilah bahwa kalian mampu melakukan segala sesuatu sebaik mungkin, gitu ya, untuk menggali potensi dan minat bakat kalian. Oke, gitu. Yuk kita langsung aja mulai ya. Oke, Bu Amel masuk, gitu ya. Nah, di sini gitu ya, kita masuk dulu untuk Turing ya. Nah, di sini kalian bisa lihat gitu ya. Di sini ada beberapa menu gitu ya. Ada beberapa menu gitu ya. Ada menu file, Bu Amel tambah ini ada file gitu ya. Di file ini ada banyak sekali sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian ingin memulai yang baru gitu ya, kalian bisa klik new gitu ya. Kalau kalian dalam posisi online, sebenarnya template ini ada banyak sekali deh ya, yang bisa kita unduh, yang bisa kita pakai gitu ya, tanpa harus kesulitan. Atau kalian bisa cari di Google. Nah, ini kan ada beberapa template, ini template yang Bu Amel ambil gitu ya. Nah, di sini kita nggak terlalu harus mahir desain karena kita udah masuk di era banyak sekali template ya yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi misalkan saja kalian pilih aja salah satu, misalnya Bu Amel ambil yang ini deh, yang simple aja ya. Selama kalian bisa mengonlinekannya gitu ya. Online aja prinsipnya itu. Ada online, ada wifi, ada kuota, udah aman gitu ya. Nah, atau kalian bisa masuk gitu ya ke Google ya. Ke Google, kemudian kalian cari gitu ya. Oke, Lola Chin. Oke, kalian bisa cari di Google, misalkan ketik aja template PPT. Oke, kalian bisa masuk Google, kemudian kalian klik template PPT gitu ya. Oke, sambil nunggu. Nah, di sini gitu ya, ada banyak sekali gitu ya template yang bisa kita ambil. Jadi nanti kalian ambil lagi yang gratisan gitu ya. Jadi Bu Amel nyarankan yang praktis-praktis aja gitu ya, karena yang kita butuhkan adalah kemampuan presentasinya gitu ya. Jadi kalau kemampuan desain biarlah jadi orang desain, yang tugas kita adalah tinggal ngambil, menyajikan data gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali. Ini free gitu ya. Ini bisa kalian unduh gitu. Bisa pakai yang mana aja gitu ya. Atau tadi pakai yang langsung dari yang ada dalam MS PowerPoint kalian. Nah, ini contoh nih. Nah, ini contoh ya. Ini ambilkan contoh template tadi gitu ya. Nah, ini tinggal judul-judulnya yang kalian ganti. Menyesuaikan aja sesuai ini. Oke, yuk. Template nggak ada masalah. Oke, nah sekarang Bu Amel akan jelaskan lagi menunya berikutnya. Di sini ada menu home ya, seperti biasa lah ya. Untuk mengganti huruf dan lain-lain gitu ya, tinggal kalian klik aja gitu ya. Kalian klik, terus ini ganti menu dan lain-lain, tambah shape dan lain-lain. Oke, ini nggak penting. Sudah bertahun-tahun kalian melakukannya. Kemudian ada menu insert di sini ya.
Nah, ini insert biasanya nanti kita mau pakai untuk beberapa hal. Ini Bu Amel selipkan dulu. Ya. Misalkan kalian mau menambahkan di sini ada smart chart-nya. Ya, smart chart-nya kalian ingin bikin proses gitu ya. Kalian bisa tinggal pilih mau pakai yang mana gitu ya. Ini misalkan yang paling sering dipakai di proses KTI gitu ya. Tahapannya step by step apa gitu ya. Ini bisa dipakai gitu. Seperti ini, misalkan Bu Amel ambil, tinggal di oke aja. Ya, gampang ya. Tinggal diisi di sini. Ini udah pernah lah kalian tahap 1 misalnya. Tahap 1, terus apa aja dimasukin di sini gitu ya. Ya, gampang banget gitu ya. Nah, ini kemudian mau ngubah warna juga tinggal pilih di sini. Oke lah, pokoknya ini jangan takut untuk mengeksplor diri. Mengubah komponen tampilannya menjadi kinclong kayak gini bisa gitu ya. Oke, nggak ada masalah. Kemudian nanti di sini desain. Untuk desain ini tadi kaitannya sama template gitu ya. Dan macam-macam. Nah, ini. Oke. Nah, sini bisa pilih lagi gitu ya. Kalau kalian ingin menggantinya, tapi Bu Amel di sini biarkan saja seperti ini. Kemudian transisi. Saya hanya mengingatkan saja gitu ya, di transisi misalkan kalian ingin kasih efek split. Ya. Nanti yang keluar ada sebentar. Loading. Ya, tadi kita pakai menu split. Ya. Atau mau pakai refill juga bisa. Tebelnya seperti itu. Mau random juga bisa gitu ya. Mau ini juga bisa. It's up to you lah gitu ya. Jadi nanti ini bisa diterapkan ke semuanya. Kalau kalian mau menerapkan semuanya, tinggal kalian blok aja nih. Ctrl A, blok, terus pilih satu. Misalkan mau yang ini. Oke ya, ini untuk ini desain. Tapi kalau kalian mau bikin berbeda satu dengan yang lain, ya berarti tiap satu slide ya kalian klik. Gitu ya. Oke. Yang ini strip. Oke. Bisa ya, gampang ya. Nah, oke, selanjutnya Bu Amel akan mengingatkan kembali tentang di sini. Oh ya, di sini juga bisa kalian tambahkan sound gitu ya. Tandanya kalian ingin ketika berganti ada soundnya. Bisalah pilih apa aja gitu ya. Misalkan Bu Amel ambil cim. Ya. Jadi nanti misalkan dimulai di slideshow nanti akan bunyi cimnya. Bu Amel coba deh. Oke, bisa denger ya. Oke, yuk kita insert. Oke. Nah, kemudian ini sudah menu ini. Kemudian ada animasi. Animasi itu adalah terkait dengan objek per objek deh. Ya. Jadi misalkan kalian ingin nampilnya step by step gitu ya. Ini misalkan yang ini nih. Kalian blok, terus kalian pilih animasinya mau seperti apa. Misalnya yang pertama. Ya. Terus misalnya yang kedua mau munculnya seperti ini. Nah, ini kan keluar nomor atau ini urutan. Ya. Kemudian ini misalnya mau float in. Kalau mau diganti arahnya, ini ada menunya ya. Mau seperti ini juga bisa. Oke. Atau kalian mau begini. Misalnya yang learning object. Learning object mau pakai yang sudah ada gitu ya. Zoom in. Oke, bisa seperti itu gitu ya. Atau mau membiarkan saja dia ada gitu ya. Misalkan udah pengen dia ada, cuman pada satu sisi kalian ingin membuat dia bergetar atau pas kalian bicara dia muncul gitu ya. Oke. Lola lagi. Mohon maaf, laptopnya Lola. Nah, misalkan kalian ingin memberikan efek di sini hanya bergetar gitu ya. Ini, misalkan ini Bu Amel. Nah, dia hanya getar gitu aja ya. Atau kalau misalkan kalian mau menambahkan beberapa animasi, misalnya yang keyword ini ya, Bu Amel bilang. Pertama dia masuk. Ya. Kemudian kalian ingin bikin dia keluar.
maka ini di yang bagian yang mau diambil, ya misalkan yang ini, yang keyword tadi, ya kalian ngambilnya di sini. Kalau mau nambah beberapa animasi, ya misalkan sekarang Bu Amel mau ngasih dia tir, ya digoyang ya. Atau berikutnya saya mau ngasih animasi berikutnya dia menghilang saja deh. Ini di blok, kemudian ini add, lalu misalkan mau menghilang, more exit, misalkan di solve out. Nah, oke, gitu ya. Bisa ya, atau ini juga teman-teman mau menghilangkan. Ya, misalkan gini. Dia hilang. Ya, dengan cara berputar menghilangnya gitu ya. Nah, detail animasinya ini bisa kalian lihat di animasi panel. Jadi animasi panelnya bisa kalian munculkan gitu ya. Nah, ini udah ada urutannya dan lain-lain ya. Kalau misalkan kalian ingin, wah salah ya, udah tinggal digeser aja. Misalkan kalian ingin yang nomor 3 muncul nomor 2. Ini kalian klik, kemudian kalian tekan shift misalnya, mau ambil 2, tarik ke atas. Maka dia menjadi urutan pertama. Gitu ya. Bisa ya. Nah, sekarang selain itu kita juga bisa memberikan suara gitu ya. Misalkan di sini. Ya. Di sini kalian bisa kasih efek option. Ya. Bisa kasih efek option misalkan suara, tepuk tangan, misalnya gitu ya. Oke. Ya, gitu ya, bisa. Nah, ini juga bisa diatur gitu ya. Ya, misalkan by click, with previews, atau after previews gitu ya. Jadi nanti bisa kalian atur. Misalkan nomor 6. Nomor 6 ini kan pengaturnya start on click. Jadi diklik dulu dia baru muncul. Tapi kalau misalnya kalian ingin ikut dia ke nomor 5, maka kalian tinggal klik start previews. Maka dia akan muncul di nomor 5. Bisa ya, ini Bu Amel hanya mengingatkan saja. Kemudian ada slideshow. Slideshow di sini ada beberapa menu gitu ya. Ya, ada beberapa menu, ada from beginning, from current, dan bla bla bla. Ini saya rasa nggak usah karena sudah sering presentasi gitu ya. Oke, ada review. Review ini kalau kalian ingin mengomentari gitu ya, kasih komen dan lain-lain, dan terakhir view. Udahlah, kayaknya itu aja. Bukannya Bu Amel nggak demen ngasih taunya ya, karena saya yakin kalian bisa jauh lebih hebat dari Bu Amel gitu ya. Apalagi masalah IT PowerPoint ini kalian sudah menempuhnya dari SD gitu kan ya, insya Allah bisa. Nah, kalau kayak gitu tugas hari ini apa gitu ya, tugas hari ini cukup 5 slide aja dek. Ya, jadi kalian tadi sudah ngunduh ya dari Adlin gitu ya, cukup 5 slide ini aja. Ini punyanya Mbak Linda yang tadi Bu Amel bilang gitu ya. Ini Bu Amel cuplikan, aslinya punya Mbak Linda nih bagus, cuman Bu Amel tampilkan yang dipunya kalian saja, itu belum rapi, belum ada animasi, dan belum menarik. Nah, tugas kalian adalah untuk hari ini adalah meremake gitu ya, meremake 5 slide ini agar menjadi eye-catching, jadi enak dilihat gitu ya, berdasarkan unsur-unsur yang ini yang sudah ada, yang Bu Amel bilang tadi ada 3 unsur, layout, animasi, dan transisi gitu ya. Jadi nanti silakan buat, kalau sudah nanti silakan upload di Adlin. Gampang banget kan untuk hari ini gitu ya. Nah, saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti pembelajarannya tetap terus berjalan gitu ya. Bu Amel dan Bu Fadia serta Bu Arum akan terus memantau gitu ya di grup. Kalau ada kesulitan atau kendala boleh disampaikan gitu ya di grup. Insya Allah akan kami jawab. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.